Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Duta Ilmu yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali merenungi mutiara-mutiara hikmah dari para kekasih Allah. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat masyhur dari seorang ulama besar dan sufi terkemuka, Ibrahim bin Adham. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sebuah cermin bagi kita semua tentang bagaimana memandang dunia, rizki, dan hubungan sosial di tengah ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Sahabat Duta Ilmu, bayangkan seorang pria yang dulunya adalah penguasa Balkh, seorang raja yang bergelimang kemewahan namun meninggalkan segalanya demi mencari ridho Allah. Itulah Ibrahim bin Adham. Dalam salah satu pengembaraannya melintasi padang pasir yang luas, beliau menyaksikan sebuah fenomena yang mengubah sudut pandangnya secara fundamental. Saat itu, Ibrahim sedang beristirahat di dekat sebuah gua yang sunyi. Di sana, beliau melihat seekor burung yang sayapnya patah dan kakinya lumpuh. Burung itu tampak tak berdaya, tidak mungkin bisa terbang untuk mencari makan atau sekadar mencari air minum. Dalam benak Ibrahim muncul pertanyaan, bagaimana makhluk selemah ini bisa bertahan hidup di tengah kerasnya alam liar? Sahabat Duta Ilmu, rasa penasaran itu terjawab ketika tiba-tiba seekor burung lain datang dengan membawa makanan di paruhnya. Burung sehat itu mendekati burung yang patah sayapnya, lalu menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan ini terulang berkali-kali. Ibrahim bin Adham terpaku. Beliau merenung, Subhanallah, jika Allah menjamin rezeki seekor burung yang cacat di tengah gurun ini melalui perantara burung lain, maka mengapa aku harus bersusah payah berkelana dan bekerja keras? Bukankah lebih baik aku mengasingkan diri, beribadah sepenuhnya di dalam gua ini, dan membiarkan Allah mengirimkan rezekiku dengan caranya? Sahabat Duta Ilmu, pemikiran ini sekilas tampak sangat religius dan penuh tawakal. Ibrahim pun memutuskan untuk menetap di sana, memfokuskan diri hanya pada sholat dan zikir, menunggu keajaiban yang sama terjadi padanya. Namun, perjalanan spiritual tidaklah sesederhana itu. Kabar tentang keputusan Ibrahim ini sampai ke telinga gurunya, atau dalam beberapa riwayat, beliau bertemu dengan seorang bijak lainnya. Sang guru bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau memilih untuk menjadi burung yang patah sayapnya? Mengapa engkau tidak memilih menjadi burung yang sehat, yang mampu terbang jauh mencari nafkah, lalu kembali untuk memberi makan saudara-saudaranya yang lemah?" Pertanyaan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Ibrahim bin Adham. Beliau menyadari kekeliruannya. Sahabat Duta Ilmu, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi beban bagi orang lain dengan dalih ibadah. Rasulullah SAW bersabda, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Menjadi soleh bukan berarti meninggalkan dunia secara total dan membiarkan diri menjadi lemah. Justru kekuatan ekonomi, kekuatan fisik, dan keterlibatan sosial adalah sarana untuk memperluas jangkauan manfaat kita. Kisah ini mengajarkan bahwa ibadah mahdoh, seperti sholat dan puasa, harus berjalan beriringan dengan ibadah sosial. Allah memberikan kita potensi untuk bekerja, agar kita bisa menjadi perantara rezeki bagi orang lain yang membutuhkan. Sahabat Duta Ilmu, bayangkan jika semua orang memilih untuk diam di dalam masjid tanpa bekerja. Siapa yang akan menyantuni anak yatim? Siapa yang akan membangun rumah sakit? Siapa yang akan memberi makan burung-burung yang patah sayapnya di luar sana? Kesalehan yang sempurna adalah ketika sujudmu panjang di malam hari, namun tanganmu juga sibuk memberi dan membela kaum yang lemah di siang hari. Inilah keseimbangan yang ingin disampaikan melalui kisah Ibrahim bin Adham. Beliau akhirnya kembali ke tengah masyarakat, bekerja, dan tetap menjaga kedekatannya dengan Allah tanpa harus mengabaikan tanggung jawabnya sebagai makhluk sosial. Mari kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan bermanfaat. Janganlah kita merasa sudah cukup suci hanya dengan ritual pribadi, sementara lingkungan di sekitar kita merintih membutuhkan uluran tangan.
Sahabat Duta Ilmu, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga narasi ini mengetuk pintu hati kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel Duta Ilmu agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan pengetahuan Islam lainnya. Sampaikan pesan kebaikan ini kepada kerabat terdekat Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.